bioaktif, mengandung growth factor yang menginduksi sel untuk tumbuh bangkit kembali, jaringan bangkit kembali, gangguan multi organ memperbaiki kembali. Jadi itu yang kami tekankan. Sekali lagi, banyak panduan pedoman silahkan diikuti, tapi jangan membunuh kreasi dan inovasi. Ini pesan kami supaya adik-adik sekalian nanti bisa termanfaatkan ilmu yang diperoleh di Fakultas Kedokteran, di Rumah Sakit Dr. Sutomo, dan juga di Rumah Sakit UNER ini. Dan tentu saja kami atas nama Rumah Sakit Universitas Erlangga, pimpinan, direksi, dan seluruh sivitas mengucapkan selamat, sukses, dan selamat berbahagia, selamat mengabdi, dan kami tetap membuka diri Rumah Sakit UNER untuk tetap bekerja sama dengan saudara-saudara untuk ditugaskan dimanapun di belahan daerah di Indonesia ini. Saya kira demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Nasron atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama RSUD Dr. Sutomo. Kepada yang kami hormati Dr. Joni Wahyuhati, Dokter Spesialis Bedah Saraf Konsultan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya karena perlindungannya lah kita masih bisa duduk berdiri di acara yang sungguh sangat bahagia ini. Karena hari-hari ini seperti desingan peluru di kanan kiri kita. Kita harus pandai-pandai bersembunyi, pandai-pandai memproteksi diri agar kita bisa terhindar dari pandemi yang sungguh sangat luar biasa ini. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga yang beliau mengikuti secara online, Bapak Wakil Rektor Bidang Akademis Kemahasiswaan, Pak Bambang, yang hadir pada acara hari ini. Kemudian Bapak Dekan Fakultas Kedokteran UNER, Profesor Budi Santoso, beliau kakak kelas saya. Dulu dilantiknya setahun lebih dulu beliau dari saya. Para Wakil Dekan yang mengikuti baik secara online maupun offline, dan kita selalu doakan Bapak Wakil Dekan 1 ya, segera sehat kembali. Para guru besar, para mantan dekan yang mengikuti secara online, kemudian Bapak Direktur Rumah Sakit Pendidikan UNER, Prof. Nasron, beliau guru saya. Masih ingat saya dibimbing beliau pada saat DM ya, di penyakit menular bersama Prof. Usman waktu itu. Kemudian juga Bapak Ketua Senat Fakultas Kedokteran UNER yang mengikuti secara online, Bapak Profesor Joko Santoso. Kemudian para guru besar di lingkungan Fakultas Kedokteran UNER dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo. Bapak Ibu sekalian, para pendidik, kawan-kawan saya, baik di Sutomo maupun FH UNER, para senior di Departemen KSMF yang selama ini mendidik para calon dokter dan para calon spesialis. Yang berbahagia para orang tua, sanak saudara dari adik-adik sekalian. Banyak sekali di sini kawan-kawan saya, kalau kami melihat di sana, saya ucapkan selamat sudah mengantarkan putra-putrinya semuanya menuju ke jenjang yang sungguh sangat mulia. Dokter itu adalah profesi yang mulia, profesi yang terhormat. Oleh karena harus kita jaga kemuliaannya dan kehormatannya. Para kawan-kawan dokter baru, teman sejawat semuanya sekarang, ya, Anda sudah memasuki etapa berikutnya dalam hidup Anda. Secara pribadi, momen yang paling mengesankan bagi saya adalah saat dilantik menjadi dokter. Karena itu merubah jalan hidup kita. Anda sebagai dokter, sekarang tidak lagi sebagai mahasiswa, tapi hanya dokter yang profesi dipanggil, profesinya itu ya. Kemarin Pak Dekan sampaikan, kalau insinyur masa dipanggil nyur gitu kan, tidak mungkin. Hanya dokter, dok. Itu artinya masyarakat mempunyai ekspektasi yang tinggi. Tidak semuanya orang layak menjadi dokter, walaupun bisa menjadi dokter. Tidak semuanya itu layak menjadi dokter. Kenapa? Dokter itu profesi yang mulia. Nah, untuk itu maka kemuliaannya harus kita jaga, kehormatannya harus kita jaga. Bagaimana caranya? Nomor 1, kita harus jujur. Kita harus jujur.
jujur di dalam proses diagnostik, di dalam proses terapeutik kepada pasien dan keluarganya. Jujur artinya karena kita ini orang ilmiah, ya harus berpikir secara ilmiah. Hari-hari ini yang berkembang adalah evidence-based medicine. Guideline, pedoman, referensi harus kita baca. Kita harus menyampaikan kepada pasien dan keluarganya yang benar. Yang benar. Tujuan kita hanya satu, yaitu keselamatan pasien dan memberi layanan yang berkualitas. Jujur. Kita harus terus belajar untuk meningkatkan kemampuan kita. Yang kedua, ini yang khas pada dokter. Kita harus terus-menerus meningkatkan kasih sayang atau empati. Tanpa empati, bukan dokter lagi. Tanpa empati menjadi monster kita. Karena apa? Kita dokter ini dengan masyarakat asimetris pemikirannya. Artinya pengertian masyarakat tentang sakit itu beda dengan dokter. Jadi kita harus memperlakukan pasien, keluarganya itu seperti kita ingin diperlakukan. Jadi kasih sayang atau empati ini sangat penting. Ini yang kita di Indonesia kalah dibanding dengan dokter-dokter di negara tetangga kita. Saya sebut saja Singapura, Malaysia, mereka mengembangkan ini. Sehingga banyak sekali pasien-pasien di Indonesia yang punya uang pergi ke Singapura, ke Malaysia hanya karena empati. Nanti adik-adik sekalian kalau ada kesempatan monggo bisa dicoba belajar di sana. Bagaimana kawan-kawan kita di sana, para dokter di sana itu belajar tentang empati kepada pasien. Kita itu tidak terlalu sering menyembuhkan, tapi kita harus memuaskan. Harus memberikan rasa ringan kepada pasien dan keluarganya. Itu hanya bisa kalau kita punya rasa empati. Dan yang ketiga, ini juga tadi disebutkan di dalam sumpah dokter, yaitu adil. Adil. Kita tidak boleh membeda-bedakan pelayanan berdasarkan ras, suku, agama, golongan, tempat tinggal, status sosial. Memang pasien itu rumah sakit ada kelas-kelasnya, tetapi dalam pelayanan, metode pelayanannya harus sama. Kalau seseorang indikasi operasi, dia mau di kelas 3, kelas 2, kelas 1, VIP, ya harus dioperasi. Cara ngoperasinya harus sama, obatnya harus sama. Hanya fasilitas pendukungnya yang beda. Ya, karena dia kelasnya beda. Jadi kita harus adil. Tidak membedakan itu semuanya. Apapun yang menjadi tekanan buat kita, maka kita harus berlaku adil. Nah yang terakhir ini berat adik-adik sekalian, kita harus mulia. Mulia itu kita harus berperilaku dengan mempertimbangkan adat istiadat, mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di depan masyarakat, sopan, menghargai sesama. Apa kuncinya untuk bisa menghargai? Harus pandai mendengarkan. Apa keluhan pasien, apa keluhan keluarga pasien, apa permohonan pasien, apa permohonan keluarga pasien. Luangkan waktu untuk mendengarkan. Kalau di beberapa negara yang pernah kita belajar, kami melihat ada waktu tertentu yang diberikan oleh dokter dan timnya itu untuk mendengarkan keluhan pasien, keluhan keluarga pasien. 15 menit, 20 menit, mereka begitu selesai proses diagnostiknya, dilakukan penjelasan, kemudian didengarkan apa keinginan pasien, keinginan keluarga pasien. Jadi itu sesuatu yang insya Allah kalau kita semuanya, baik saya pribadi, adik-adik sekalian, mumpung ini masih baru dilantik, kalau kita bisa menjaga 4 hal ini, insya Allah kehormatan diri dan kehormatan profesi kita akan terjaga. Kehormatan diri dan kehormatan profesi kita akan terjaga. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga ilmu dan keterampilan adik-adik sekalian bisa mengantarkan pada kehidupan adik-adik sekalian yang lebih baik, lebih mulia, lebih bermanfaat bagi sesama. Selamat menjalankan tugas mulia dalam kondisi yang sangat berat ini. Hormati dan ingat selalu alma mater, tempat Anda dibesarkan. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, serta rumah sakit jejaring lain tempat Anda bekerja.
Hormati guru-guru Anda, teman sejawat, rekan kerja, serta sesama umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Joni untuk sambutannya. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga kepada yang kami hormati Profesor Dr. Haji Budi Santoso, Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Senat Akademik Universitas Prof. Djoko Santoso yang kebetulan hari ini berbahagia karena salah satu putrinya Dr. Deva Medisika dilantik, dikukuhkan sebagai seorang dokter. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Airlangga, Prof. Nasih, luar biasa. Beliau juga mengikuti secara online, sekaligus yang offline diutus mewakili beliaunya Prof. Bambang Sektiari sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik, Alumni, dan Kemahasiswaan. Luar biasa hari ini adik-adik, karena Bapak Rektor dan Bapak Wakil Rektor bisa rawuh pada kesempatan pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Direktur Rumah Sakit Universitas Airlangga, Prof. Nasron. Yang saya hormati Bapak Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Dr. Joni Wahyuhadi. Yang saya hormati Bapak Wakil Dekan, kemudian staf khusus Dr. IT, para kadep KPS yang hadir pada pagi hari ini, Dr. Mia dari KPS Profesi bisa hadir pada kesempatan pagi hari ini, juga dari Ketua ID yang mungkin hadir secara online, dan para dekan periode sebelumnya, Prof. Askandar yang alhamdulillah salah satu cucu beliaunya Dr. Raffi dilantik pada pagi hari. Selamat Prof. Askandar, putra dari Ibu Sabrina yang insya Allah berbahagia pada pagi hari ini. Yang saya hormati juga Prof. Yadi, Prof. Amin, Prof. Agung Pranoto, dan Prof. Sutoyo. Juga Bapak Direktur RSUD Dr. Sutomo periode sebelumnya, Prof. Dikman, Prof. Abdul Syukur yang mungkin hadir pada kesempatan pagi hari ini. Dan yang berbahagia para orang tua, adik-adik dokter yang dilantik pada pagi hari ini, yang sudah berhasil mengantarkan kelulusan dan dilantik pada pagi hari ini. Di antara 97 dokter yang dilantik pada hari ini, lebih kurang 30% bapak ibunya dokter. Luar biasa, banyak sekali, ya alhamdulillah. Juga ada juga putra dari Prof. Nur Salam, ya. Kemudian juga ada putri dari Dr. Surya Haksara yang merupakan cucu dari almarhum Prof. Wijoseno. Juga ada Profesor Joko Agus Purwanto, Dr. Alvin Pratama, dan juga Prof. Djoko Santoso, dan para orang tua yang lainnya yang berbahagia pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Rabbil Alamin, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala rahmat nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini kita tetap bisa berkarya untuk melaksanakan tugas sehari-hari di tengah suasana pandemi COVID-19 yang mudah-mudahan bisa segera berakhir. Pelantikan pada hari ini merupakan pelantikan yang kita bagi dengan hari kemarin, yang mana tujuannya adalah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan PPMK level 4, ya, sebelumnya PPMK darurat. Ini kita menghindari kerumunan sehingga yang bisa hadir 21 pada
pagi hari ini, yang lainnya secara online. Insya Allah tidak ada perbedaan antara yang offline sama yang online, dan alhamdulillah saya menyaksikan semuanya berbahagia, semuanya senang, dan tentu ini semuanya harus adik-adik syukuri. Dan tentu selain mensyukuri dengan cara kita menyelipkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu rasa syukur ini harus kita wujudkan dalam bentuk sungguh-sungguh bertanggung jawab melaksanakan sumpah yang sudah banyak dijelaskan oleh Dr. Joni tadi, bahwa dalam memberikan satu pelayanan harus sama. Saat kita menghadapi pasien, senyum kita lebarnya pun juga harus sama. Jangan seseorang yang mungkin memakai parfum yang harum begitu, kita senyumnya lebar sekali, sedangkan mungkin yang biasa-biasa senyumnya kurang lebar. Nah, ini tidak boleh. Jadi hal-hal yang kecil sampai sedetail itu kita harus memberikan satu perlakuan obatnya sama. Tadi sempat ngobrol dengan Pak Warek bahwa yang satu menggunakan spet yang disposable, yang satu tidak. Nah, ini ya tentu tidak boleh. Jadi semuanya harus kita perlakukan dengan yang sama. Tentu bentuk syukur kita wujudkan dalam bentuk terus belajar, melakukan satu update ilmu pengetahuan. Guru-guru adik-adik yang berada di sini, juga yang berada secara online, banyak sekali yang bisa dijadikan role model, bahwa beliau-beliau adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang terus mengupdate keilmuannya, orang-orang yang terus memberikan satu pelayanan yang terbaik. Dan insya Allah itu yang menjadi tujuan kita, agar adik-adik semuanya bisa terus memberikan satu pengabdian kepada masyarakat yang terbaik. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi sesamanya. Tadi saya senang sekali dengan sambutan wakil dari adik-adik tadi untuk tetap memberikan suatu pengabdian kepada bangsa dan negara, dan itu adalah salah satu bentuk wujud dari syukur kita. Sekali lagi selamat atas kelulusan ini. Setelah ini akan menjalani internship. Monggo kalau ada yang memilih di Surabaya, di luar Surabaya, itu adalah suatu pilihan. Jangan ditunda, begitu ada kesempatan, ambil segera internship itu. Setelah itu mau sekolah spesialis, kami menunggu di FK UNER, RSUD Dr. Sutomo, dan Rumah Sakit Universitas Airlangga. Kalau mau memilih profesi-profesi yang lainnya juga tidak kalah terhormatnya, tidak kalah menariknya. Yang penting pilihan-pilihan itu harus sesuai dengan passion kita, di mana kita akan bisa berprestasi dan memberikan suatu kemanfaatan kepada masyarakat. Anda mungkin bisa lihat orang-orang yang mungkin di belakang layar, orang-orang yang berhasil menciptakan vaksin karena dia seorang researcher, seorang yang bergerak di bidang saintis, itu pun saat ini juga tidak kalah manfaatnya, dan insya Allah itu menjadi sebuah amal jariah. Jadi tidak harus selalu spesialis, apapun pilihan tersebut, kalau dipilih dengan passion adik-adik semuanya, penuh tanggung jawab dan rasa bergembira, rasa syukur, dan insya Allah itu akan menjadi satu pilihan yang akan memberikan suatu kemanfaatan kepada masyarakat. Lebih kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Budi atas sambutan yang telah diberikan. Hadirin, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Wakil Rektor Bidang Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni kepada yang terhormat Profesor Dr. Bambang Sekdari Lukiswanto, DIE Dr. Hewan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yamagil jal karimi wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Yang terhormat Ketua Senat Akademik Universitas Airlangga Prof. Joko Santoso, yang saat sekarang sangat berbahagia karena putrinya dilantik. Yang terhormat Pak Rektor. Jadi ini saya masih Warek Ahmad, tapi setelah ini saya akan mewakili Pak Rektor secara offline. Jadi luar biasa adik-adik ini.
karena Pak Rektor hadir di 2 tempat offline dan online. Ini belum pernah terjadi ya, Prof. Yang terhormat Pak Rektor Universitas Airlangga Profesor Dr. Muhammad Nasih, yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Kedokteran dengan para wakil Prof. Bus, dengan para wakil dekan, dan tentu para dekan sebelumnya yang juga banyak yang hadir. Kemudian yang terhormat Direktur Utama RSUD Dr. Joni Wahyuadi, Wakil Direktur Bidang Pendidikan Profesor Cita Rosita, yang terhormat Dr. Profesor Nasruddin, Direktur RSUA, para guru besar dan para senior yang hadir, Ketua dan Sekretaris Badan Pertimbangan Fakultas, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi maupun Surabaya, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Ketua IKA FK Unair, para Ketua Departemen, KPS, dan dosen serta tenaga kependidikan, dan tentu para dokter baru yang baru saja melafatkan sumpah dan dilantik, yang sangat berbahagia, beserta para orang tua yang juga beberapa adalah sejawat kita. Prof. Bus sendiri juga putranya sudah dilantik, ada Prof. Nur Salam, ada Prof. Joko Agus, dan tentu saja tadi Pak Ketua Senat dan juga Bu Nani Siti Aminah, kalau tidak salah juga putranya. Puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita sudah dapat hadir dalam acara yang sakral dan membahagiakan ini, yaitu upacara pelantikan dokter periode 3 tahun 2021 sesi 2 Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga secara blended offline dan online. Tentu dengan mengeterapkan protokol kesehatan yang ketat, karena kondisi pandemi COVID-19 ini masih belum juga mereda, bahkan sampai hari ini kita masih dalam kondisi PPKM level 4. Saya perkenankan menyampaikan salam dan ucapan selamat dari Pak Rektor, walaupun nanti beliau akan mengucapkan sendiri ya. Bagi kita semua sekaligus membacakan sambutan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Puji syukur, alhamdulillah, Allah masih memberikan berkahnya sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita dengan baik. Sholawat dan salam patut senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Hari ini merupakan hari yang sangat membahagiakan bagi para dokter baru, orang tua dan keluarganya. Karena itu, saya mewakili seluruh sivitas akademika Universitas Airlangga mengucapkan selamat atas pelantikan dokter baru periode kedua di tahun 2021 ini. Hadirin yang berbahagia, saudara para dokter baru patut bersyukur karena keberhasilan saudara ini adalah rahmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tidak banyak yang bisa masuk ke program studi kedokteran. Dan saudara hanya sedikit di antara mereka. Apalagi saudara lulus dari Universitas Airlangga, salah satu dari 5 universitas terbaik di Indonesia. Menurut KS ranking terbaru pada tahun 2021, ranking Universitas Airlangga sesuai dengan KS World di peringkat 465 terbaik dunia. Universitas Airlangga mengalami peningkatan ranking signifikan untuk indikator yang pertama adalah Academic Reputation Ranking. Di ranking 310 naik 40 poin. Yang kedua, Employer Reputation Ranking. Di ranking 176 naik 96 poin. Dan yang ketiga, di Faculty Student Ranking
di ranking 356 naik 47 poin. Posisi ini menjadikan UNER sebagai kampus terbaik keempat di Indonesia. Jadi kalau dibayangkan di Indonesia lebih dari 4.000 perguruan tinggi. Dan UNER di posisi keempat terbaik. Yang sangat membanggakan pula bahwa dari pemeringkatan versi Kashwur by subject, bidang kedokteran UNER masuk dalam jajaran 551/600 terbaik dunia dan menempati posisi terbaik ketiga di Indonesia. Hal ini tentu semakin menguatkan kualitas lulusan dari dokter-dokter baru Universitas Airlangga. Hadirin yang berbahagia, untuk para dokter, selamat menjalani profesi baru, selamat menjalani profesi yang mulia, karena profesi ini kental dengan pengabdian. Saya dengar tadi langsung disambut dengan eskulap ya, webinar yang narasumbernya adalah para dokter baru luar biasa ini. Ya, selain merupakan profesi, dokter juga mengemban tugas pengabdian kepada masyarakat, terutama di bidang kesehatan. Terlebih di masa pandemi yang belum usai ini, dokter menjadi garda terdepan untuk memenangkan perang bersama melawan virus COVID-19. Karena itu, para dokter harus menjalankan profesi ini secara profesional tanpa melupakan fungsi pengabdian. Karena itu, saudara harus memegang teguh etika profesi dokter sesuai kode etik dokter. Baca berulang-ulang seperti apa profesi dokter itu. Jalani profesi ini sesuai dengan kode etik. Junjung tinggi rasa kemanusiaan dan jalani profesi ini dengan cara terhormat. Pelihara martabat dan tradisi luhur profesi dokter yang selama ini menjadi kebanggaan profesi. Untuk menjalani profesi ini dengan baik, tantangan bagi saudara ke depan tidaklah ringan. Dalam kondisi VUCA, volatility, uncertainty, kompleksity, ambiguity, tentu masalah di bidang kesehatan dan profesi dokter menjadi semakin kompleks. Karena memerlukan berbagai disiplin ilmu yang lain. Karena itu jangan berhenti belajar. Baik secara formal pada jenjang yang lebih tinggi, maupun belajar dari pengalaman-pengalaman senior, dan Anda sendiri demi semakin memajukan dunia kedokteran. Universitas Airlangga juga berharap bahwa saudara semua bisa menjaga nama baik alma mater. Jadilah satria Airlangga yang rela berkorban demi kemanusiaan dan kesejahteraan masyarakat. Jadilah dokter yang excellent with morality, yang lebih mengedepankan kemanusiaan daripada finansial atau uang. Bergabunglah dengan para alumni Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, para satria Airlangga yang sudah membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka memiliki perhatian besar terhadap problem bangsa di bidang kesehatan dan berkontribusi dalam mengatasinya. Selain itu, bantu UNER untuk menjadi world class university, untuk menjadi universitas terbaik dunia. Peran alumni begitu besar. Saat ini UNER sudah berada di peringkat 176 dunia untuk employer reputation. Artinya dunia kerja sangat mengakui alumni UNER. Kami berharap dengan kiprah saudara-saudara di masyarakat, kepercayaan terhadap UNER akan semakin tinggi. Pesan terakhir saya, teruslah belajar, pegang teguh integritas, kedisiplinan, dan etika profesi agar saudara dapat eksis dan hidup berdampingan di masyarakat dengan baik. Ingatlah, UNER hebat, humble, excellence, brave, agile, dan transcendent. Selamat bekerja dan berjuang. Semoga saudara selalu bersemangat memberikan pelayanan terbaik dan selalu mendapat ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang terbaik di sisinya karena kemanfaatan saudara bagi masyarakat, bangsa dan negara. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Profesor Dr. Muhammad Nasir SE MT AK CMA. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, wabillahi taufiq.